Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga ya kita masih dapat beraktivitas, dapat menuntut ilmu, baik untuk bekal di dunia maupun juga untuk bekal di akhirat. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman hijriah yang seperti sekarang kita rasakan. Oke baik, kita bertemu lagi ya dalam video pembelajaran mata kuliah entrepreneurship di Politeknik Negeri Medan. Oke, jadi video kali ini ya akan memuat materi strategi pemasaran yang di RPS kita itu adalah materi untuk pertemuan 9, 10, dan 11. Jadi materi ini adalah materi untuk 3 pertemuan. Maka kata kuncinya adalah 2 pertemuan itu adalah teorinya dan 1 pertemuan adalah praktiknya. Nah, nanti akan saya berikan tugas ya kepada teman-teman semua, maka tonton video materi ini sampai selesai. Oke, sebelum ke tugas saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Oke. Oke, yang pertama adalah pemasaran menurut Kotler. Ya, pemasaran menurut Kotler. Pemasaran adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Oke, ada beberapa clue ya, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah proses sosial. Proses sosial dapat diartikan adalah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bisa satu dengan satu, bisa satu dengan banyak, bisa banyak dengan satu, bisa banyak dengan banyak. Gitu ya. Jadi itu proses sosial, itu interaksi sosial. Kemudian di situ ada proses komunikasi. Nah, kalau kita mencoba memahami proses komunikasi, itu adalah kata kuncinya transfer of knowledge. Transfer pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui, kita coba untuk pahamkan orang lain juga tentang hal itu. Jadi ketika kita berkomunikasi seseorang, membicarakan sesuatu, berarti kan kita sedang menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui ya kepada orang lain sehingga dapat dimengerti oleh orang lain tersebut. Itu adalah komunikasi. Kemudian juga ada nilai produk di sini. Nah, kunci dari nilai produk ini adalah hal-hal yang dapat memikat atau menimbulkan ketertarikan calon konsumen untuk membeli produk kita. Nah, inilah yang dimaksud sebagai nilai produk tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu menguntungkan, berarti ada transaksi di situ, ya, ada terjadi transaksi di situ dan ada laba di situ, ada keuntungan yang diperoleh. Maka kalau kita mencoba untuk menafsirkan dengan bahasa yang lebih sederhana, ya, pemasaran itu adalah interaksi sosial, ya, untuk mengkomunikasikan nilai produk dengan catatan tadi nilai produk adalah karakteristik produk ya kepada pelanggan ya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi konsepnya seperti itu dari kalimat atau definisi ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran. Definisinya, serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kita mulai dari awal kalimat, serangkaian tindakan terpadu. Berarti
tindakannya ini nggak satu, banyak. Langkah-langkah yang dilakukan banyak. Namun, satu langkah dengan langkah yang lainnya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada keterkaitan karena tujuannya adalah satu. Maka itu saya sebut di sini adalah tindakan terpadu. Serangkaian tindakan terpadu berarti banyak tindakan-tindakan yang dilakukan, namun dia terintegrasi menjadi satu. Karena tujuannya adalah satu. Apa itu? Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Apa maksud dari keunggulan kompetitif? Pasar, ya, ketika kita punya produk dan kita dagangkan ke pasar, maka secara otomatis akan ada para pesaing. Berarti ada kompetisi di situ. Berarti keunggulan kompetisi adalah memenangkan kompetisi. Dan bukan hanya pada satu saat, tapi juga pada saat-saat selanjutnya. Pinginnya begitu. Maka keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi kita menginginkan produk kita itu selalu menang kompetisi dari masa ke masa. Kalau kita mencoba mengambil contoh, teman-teman pasti tergambar ya perusahaan-perusahaan bonafit yang ada di Indonesia yang selalu memenangkan persaingan pasar. Silahkan coba pikirkan satu perusahaan ya, dan jawab masing-masing. Oke, kemudian ya bagaimana cara untuk memenangkan ya atau memperoleh keunggulan kompetitif? Hal mutlak yang harus dilakukan adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Jadi bagaimana pemasaran yang kita lakukan dapat menimbulkan kepuasan secara utuh, secara menyeluruh kepada konsumen atau yang kita sebut sebagai total customer satisfaction. Jadi seorang pengusaha atau sebuah perusahaan dalam serangkaian aktivitas atau kegiatan dalam memasarkan produknya harus mampu memunculkan kepuasan pelanggan secara utuh. Kenapa saya sebut utuh atau sepenuhnya? Karena ketika kepuasan tadi tidak menyeluruh dan ternyata produk kompetitif mampu menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi, maka konsumen akan sangat rentan untuk berpaling. Maka kata kunci adalah sepenuhnya. Kepuasan tidak cukup hanya puas. Karena yang mampu menghasilkan kepuasan bisa jadi banyak produk. Tapi yang paling memuaskan atau yang mampu menghasilkan kepuasan secara penuh. Nah, inilah yang dicari sebenarnya. Sehingga konsumen tadi terikat dengan satu produk kita. Gitu ya. Nah, maka pertanyaannya untuk menciptakan total customer satisfaction, how? How do it? Bagaimana cara melakukannya? Maka inilah yang harus dilakukan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk atau nilai dengan pihak lain. Jadi memang harus ada pembanding ya. Memang harus ada pembanding dan kita harus mampu lebih unggul dari pembanding. Kita harus mampu lebih unggul dari pembanding. Bagaimana kita bisa tahu dia yang terbaik, produk ini yang terbaik? Maka secara mudah logika kita akan membandingkan dengan produk-produk kompetitifnya. Air mineral contohnya. Pasti kita akan terpikir satu brand yang sangat ternama. Dan kenapa itu kita katakan baik? Ya, kenapa kita itu katakan baik? Karena menurut kita memang dia lebih unggul dari kompetitif dari para apa ya pesaing-pesaingnya. Begitu ya. Jadi kuncinya adalah memenangkan ya lebih unggul dari lawan pembanding. Gitu ya. Nah,
Di sini marketing ya. Teknik marketing itu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ya. Pertama need, asas want, kemudian ada demand. Jadi need dan want itu akan membentuk demand, permintaan. Nah, maka sebelum masuk ke materi selanjutnya kita mencoba untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan apa itu need dan apa itu want. Nah, yang pertama kebutuhan. Kalau kita ceritanya kebutuhan, berarti ketika itu tidak dipenuhi, dia akan mendatangkan masalah. Need ciri-cirinya adalah ketika dia tidak dipenuhi, maka dia akan mendatangkan masalah. Contoh, makan. Ketika kita tidak makan, kita akan lapar. Ketika kita lapar, kita bisa jadi sakit. Maaf, belum tentu sakit. Tidak bertenaga. Tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian lama-kelamaan kalau kita tidak makan, kita akan jatuh sakit. Ada masalah yang muncul ketika kita tidak makan. Maka makan merupakan bagian dari need atau kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk pada ruang selanjutnya, yaitu want. Apakah itu want? Want adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi, maka dia tidak akan berdampak buruk. Jika dia tidak dipenuhi, dia tidak akan mendatangkan dampak buruk. Silahkan pikirkan sendiri contohnya. Sesuatu yang teman-teman jika tidak inginkan, maaf, sesuatu yang teman-teman inginkan, ya, teman-teman mau, tapi kalau tidak dibutuhi, tidak dipenuhi, maka tidak mendatangkan masalah, maka dia masuk pada kategori want. Nah, need dan want itu akan membentuk permintaan. Need atau want, salah satunya juga akan membentuk permintaan. Nah, kapan need dan want itu bergabung? Contoh, kita butuh makan, tapi makan apa itu menjadi keinginan. Saya ulang sekali lagi. Kita butuh makan, maka makan tadi masuk pada kategori need. Tapi kita mau makan apa, itu masih kategori want. Paham ya? Nah, disinilah penggabungan antara need dan want. Dia kebutuhan dan diinginkan. Makanya, ya, pedagang makanan itu rata-rata perputarannya sangat cepat. Perputaran pedagang makanan itu sangat cepat dibandingkan dengan dagangan yang lain. Mengapa? Karena di situ ada perpaduan antara need dan want. Sehingga permintaan yang tercipta lebih besar dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Yang hanya berdasarkan ajas need dan hanya berdasarkan ajas want. Nah, kapan need tidak dipadukan dengan want? Obat contohnya. Obat itu kita butuh ketika kita sakit, sehingga kita dapat sembuh. Kalau kita tidak makan obat, maka sesuatu buruk akan terjadi. Makan obat itu masuk dalam kategori need, kebutuhan. Nah, sekarang masalahnya, siapa yang mau makan obat atau siapa yang mau sakit? Maka tidak ada perpaduan antara need atau want dalam kasus obat tadi. Maka perputaran mungkin toko obat lebih sedikit ya, tapi ya letak juga ditaruh juga kan pada proporsi apakah masyarakat kita ini banyak yang sakit atau tidak. Jadi tapi dia tidak ada perpaduan antara need dan want, itu yang saya maksudkan. Kapan want tidak masuk dalam kategori need? Misal contoh, kita pengen beli baju. Baju kan
bagian dari need ya. Tapi kalau sudah banyak baju, sudah kebanyakan baju dan kita pengen beli lagi, sebenarnya ajas atau asas need-nya sudah hilang. Karena begini, need itu dia ada batasan. Contoh kita makan itu kebutuhan. Mungkin kita makan terus. Kalau kebanyakan makan juga akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Maka ada batasan pada need. Dia akan berubah menjadi want atau dia akan dipadukan dengan want, kebutuhan tadi pada satu kondisi tertentu. Dan bahkan ada yang need kemudian berubah jadi want ketika dia sudah melewati ambang batas. Seperti yang saya contohkan tadi, baju. Baju kita butuh, ya butuh. Untuk menutupi aurat, kita butuh. Tapi kalau sudah ada baju dan kebanyakan dan hasilnya tidak dipakai, maka dia akan masuk kepada asas want. Dia akan hanya menjadi permintaan. Nah, jadi situ adalah perbedaan ruang antara need dan want yang teman-teman harus pahami. Terkadang kita terjebak dalam dua ruang ini yang kita anggap kita butuh, padahal sebenarnya hanya memenuhi asas keinginan semata. Ketika kita tidak mampu membedakan need dan want dalam perspektif konsumen, maka kita akan kebablasan dalam memakai uang atau dalam melakukan konsumsi. Nah, jadi itu yang perlu sebenarnya teman-teman perhatikan. Tapi kalau dalam perspektif penjual juga, kita harus menemukan ruang di mana konsumen akan kebablasan dalam memilih, ya, dalam memilih aspek kebutuhan dan aspek keinginan. Ya contoh seperti contohnya tadi makanan, pakaian, ya itu yang sering sekali kita kebablasan. Itu yang sering sekali konsumen kebablasan. Dan ruangnya sangat besar bagi para produsen atau para pedagang ya untuk memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan ini. Kemudian mengembangkan strategi pasar. Ada 3 tahapan di sini. Ada 3 anak tangga yang harus dilalui. Yang pertama kali harus dilakukan adalah segmentasi atau pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Apa karakteristiknya? Petakan sendiri sesuai kebutuhan produk teman-teman. Petakan sendiri. Apa segmentasinya? Petakan sendiri. Berdasarkan umur, berdasarkan klasifikasi ekonomi, berdasarkan kondisi geografis, iklim, budaya, adat. Petakan. Mana yang mau teman-teman ambil? Bagaimana teman-teman mengkelompokkan uh, calon konsumen itu? Kemudian ditarget kelompok-kelompok mana yang bisa dimasuki produk kita. Kelompok-kelompok mana yang bisa kita jadikan konsumen. Contohnya masyarakat luas. Kita kelompokkan dia, kita klasterisasi dia berdasarkan umur, berdasarkan pendapatan, ya, berdasarkan suku misal. Sudah kita kelompokkan, masing-masing ada kelompoknya, kemudian kita target kelompok-kelompok mana yang bisa kita jadikan calon konsumen. Yang kedua, bagaimana kita menargetkannya? Ya, kita harus melihat terlebih dahulu, nilai-nilai produk ya yang dapat diunggulkan, yang dapat masuk kepada kelompok-kelompok itu. Yang ibarat katanya adalah begini, yang membuat kelompok-kelompok tadi tertarik dengan produk kita. Jadi jangan sampai contoh deh yang simpel. Kita jual gadget tapi sama orang yang 70 tahunan. Kita jual gadget sama anak kecil. Ya anak kecil suka mungkin sama gadget, tapi apakah dia mampu untuk membeli? Nah ini contoh-contoh konkret yang dapat saya berikan.
Kemudian tahapan yang ketiga apa? Positioning. Bagaimana kita ingin memposisikan produk kita, bagaimana kita ingin mengenalkan nilai-nilai produk kita, bagaimana kita ingin ya produk kita dikenal, apa yang dikenali dari produk kita, itu positioning. Contoh misal, saya sebut brand air mineral deh. Dia ingin dikenal sebagai air pegunungan. Ketika saya bercerita air pegunungan, mungkin teman-teman sudah terdetek, oh di merek ini. Itulah yang dimaksud dengan positioning, teman-teman. Jadi di mana pengusaha tadi itu atau perusahaan tadi itu ya ingin memperkenalkan produknya atau ingin produknya dikenal bagaimana. Nah, itulah positioning. Contohnya cukup konkret ya. Saya katakan tadi ketika terkait dengan produk air mineral, saya ketika katakan tadi air pegunungan, mungkin teman-teman atau pasti teman-teman sudah terdetek, oh satu merek ini, gitu ya. Oke, kemudian ada lingkungan makro ya. Ini untuk teman-teman supaya bisa membantu untuk memetakan segmentasi pasar. Kekuatan utama demografis itu adalah populasi. Jadi logiknya ya, ketika populasi semakin besar, maka kesempatan untuk memasarkan produk juga semakin besar. Peluang untuk produk dibeli juga semakin besar. Kan gitu. Maka disebut sebagai kekuatan utama demografis adalah populasi. Maka kenapa bangsa perusahaan-perusahaan asing tertarik untuk masuk ke Indonesia? Kenapa? Karena masyarakatnya cukup banyak. Sehingga produk-produknya tadi bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama, lingkungan demografis di suatu tempat. Ada distribusi usia, bauran etnis, tingkat pendidikan. Ini menjadi penting. Kenapa tiga golongan yang menjadi penting? Yang kalau sudah terlalu tua, ya, kemudian yang masih terlalu kecil menguasai. Maka pada saat itu sebenarnya, ya, populasi ideal atau eh, calon konsumen tadi ceruknya semakin kecil. Tapi tentunya harus dipetakan dulu kalau kita jualnya juga produk-produk kesehatan untuk lansia, ya maka tepat. Kalau kita ingin menjualnya produk-produk bayi dan pada distribusi usia besaran jumlah bayi itu banyak, ya maka tepat. Tapi ketika kita produknya menargetkan untuk yang dewasa, remaja ke dewasa, sementara yang memenuhi usia tua dan usia balita, maka tidak tepat. Maka distribusi usia harus diperhatikan. Dan kita harus kita harus menargetkan kelompok mana dari klaster usia ini yang akan kita pilih. Dan berapa jumlahnya, banyak atau sedikit. Kemudian ada bauran etnis. Bauran etnis ini lebih kepada perilaku konsumsi sebenarnya. Contoh deh, orang Jawa suka yang manis, orang Batak suka yang pedas. Itu kan perilaku konsumsi. Orang Jawa sukanya makan ini, orang Batak sukanya makan itu. Itu kan terkait dengan bauran etnis. Orang Cina konsumsinya yang ini. Orang Indonesia nggak suka. Kemudian tingkat pendidikan menjadi penting untuk mengatur pola komunikasi. Karena tadi sudah di awal saya jelaskan, ya definisi dari marketing itu ya ada kata kuncinya adalah komunikasi. Maka tingkat pendidikan juga harus diperhatikan untuk mengatur pola komunikasi itu. Ya, mengkomunikasikan sesuatu dengan orang yang tidak terdidik atau orang yang sedang dalam menempuh pendidikan dan dengan orang yang sudah terdidik tentu akan berbeda.
polanya harus berbeda. Itu terkait dengan lingkungan demografis. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Mudahnya, clue-nya adalah bagaimana teman-teman nanti, maaf, mudahnya adalah kemampuan beli atau daya beli masyarakat. Gitu ya. Nah, lingkungan sosial budaya ini hampir sama ya dengan bauran etnis. Ya, contoh deh, kalau di Indonesia alkohol hal yang tabu ya, alkohol hal yang tabu. Kalau bauran etnis ini kan orang per orang. Kalau ini dia sosial budaya ini lebih kepada norma atau etika di suatu tempat. Kalau di Indonesia mabuk ya alkohol itu sesuatu yang tabu. Tapi kalau mungkin di London ya di negara-negara Eropa ya mabuk alkohol itu udah hal yang biasa. Maka jangan jual alkohol di Indonesia karena dia tabu. Lingkungan alam ya gimana ya yang 4 musim dengan yang 2 musim kan. Kalau Indonesia nggak usah deh jual sweater untuk musim salju. Karena toh juga sedingin-dinginnya Indonesia juga nggak pernah di bawah 20 derajat Celcius atau nggak pernah sampai minus kan. Nggak pernah kan kalau kita ngomong sampai berasap. Ya kecuali kalau kita ada di gunung ya. Itu lain cerita. Tapi kalau di dataran-dataran rendah biasa kayaknya nggak pernah ada. Dan dataran tinggi kita juga masyarakatnya sedikit. Tapi kalau di luar negeri, negara-negara Eropa yang ada musim salju ya cocok dijual baju musim dingin. Nah ini hanya contoh saja. Kemudian ada lingkungan politik dan hukum. Ini terkait dengan keamanan dan stabilitas politik ya. Karena kan ekonomi ini sangat ya dipengaruhi oleh kondisi politik. Kenapa bisa demikian? Karena politiklah yang mengatur aktivitas perekonomian, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, subsidi dan segala macamnya itu kan dari politik. Kalau politiknya kacau, jadi perang dan segala macam bagaimana? Penjarahan di mana-mana. Ingat kasus 98 kalau kalian sudah lahir, terjadi penjarahan di mana-mana. Itu kondisi politik sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dan hukum juga menjadi penting, di mana para pengusaha mungkin lelah, kita mungkin lelah ya untuk dipalak. Ketika hukum tidak ditegakkan, hukum diselewengkan oleh satu atau dua oknum, itu menjadi kegelisahan sebenarnya. Dan banyak sih sebenarnya yang bisa kita gali, yang kita bisa kaji dari hal-hal yang ini, ya banyak. Cuman saya minta nanti teman-teman lah yang menggali lebih dalam ya terkait dengan hal ini. Oke, oke ini materi terakhir untuk video pertama ini. Ya. Ada viral, ada tren, ada mega trend. Konsepnya begini. Terkhusus untuk anak muda atau mungkin orang tua yang kemuda-mudaan ya. Pasti selalu mengikuti yang viral ya atau yang tren atau yang mega tren. Jadi kan 3 tahapnya nih. Pertama dia viral dulu, kemudian menjadi tren, kemudian menjadi mega tren. Yang viral belum tentu tren. Tren belum tentu menjadi mega tren. Tapi kalau mega trend sudah pasti trending, sudah pasti pernah viral. Nah, maka yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita bisa membuat produk kita viral. Setelah itu kita bisa masuk ke menjadi tren. Jadi viral tuh berkata produk kita tuh dikenal dulu sama orang banyak. Viral, dikenal, tahu. Kemudian menjadi tren.
bagaimana produk kita itu digunakan oleh banyak masyarakat, digandrungi oleh banyak masyarakat. Megatrend, bagaimana produk kita itu kalau orang nggak pakai itu maka dia akan dikenal sebagai ketinggalan zaman. Jadi kalau orang nggak pakai produk kita itu berarti dia terkenal ketinggalan zaman. Itulah megatrend. Ini dia. Bagaimana teman-teman mampu mencapai puncak kejayaan marketing, yaitu menjadi megatrend dalam aspek lingkungan makro. Mungkin ini dulu ya video pembelajaran kita sampai hari ini ya. Sorry nanti saya akan tambah ya, akan tambah videonya pada ada video kedua yang juga akan saya kirim dalam waktu yang bersamaan. Nah, mungkin nanti di video yang kedua lah soal yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.